Hasil pertandingan big match pertama Piala Dunia 2026 antara Brazil melawan Maroko. Gimana nih, Sen? Katanya big match tapi bohong. Jujur matchnya itu ya sedikit membosankan ya, khususnya di babak kedua karena sampai menit 80 tidak ada serangan yang berarti dari kedua tim ya, dari Brazil maupun Maroko. Mungkin lebih menariknya di babak pertama di mana Maroko bisa unggul terlebih dahulu ya lewat skema counter attack yang brilian banget dari Brahim Diaz ya. Benar-benar pemain ini memiliki visi yang bagus karena tadi ketika gue nonton yang kosong itu posisinya Hakimi, tapi dia bisa melihat ke depan dan pada saat itu ada Saibari yang kosong dan Maroko bisa mencuri gol cepat ya di menit ke 21 ya. Ini juga open visi dari Brahim Diaz juga sih. Iya betul, dan ini mungkin menunjukkan kalau kualitas Brahim Diaz ya oke juga ya. Iya. Namun tidak untuk 90 menit karena di babak kedua Brahim Diaz tidak kelihatan sama sekali, bahkan dia jarang mendapatkan bola ya. Dan terlihat banget kalau misalkan fisiknya Brahim Diaz itu kalah ya, bisa dikatakan kalah di fisik kan gitu. Iya, karena secara postur tubuh juga kan dibandingkan pemain-pemain Brazil yang lain itu kan jauh kecil banget ya. Kita lihat juga Brahim Diaz jauh banget. Tapi yang mengejutkan itu penampilan Brazil di babak pertama, di mana Brazil ini seperti bisa dikatakan kehilangan mental atau demam panggung ya. Kayaknya demam Jadi di babak pertama hampir tadinya gue hitung ketika Brazil kehilangan bola dan juga missing pass ya, atau operan salah itu 3. Lama-lama enggak gue hitung lagi karena terlalu banyak. Iya. Itu lagi-lagi salah oper seperti demam panggung banget Brazil di babak pertama, apalagi di sampai menit ke 30 gitu ya. Betul. Namun di penghujung babak pertama itu Brazil sudah memegang tempo permainan dan juga penguasaan bola dominan di Brazil ya. Iya, dominan di Brazil, dan untung saja akhirnya Vinicius Junior bisa menyamakan kedudukan di menit ke-32 ya. Iya, dan uniknya di babak pertama kita tahu Brazil dominan membangun serangan dari posisi kiri dan di situ ada Vinicius Junior. Tapi Maroko itu sepertinya sudah hafal gaya bermainnya Ancelotti, di mana pada saat itu Vini dipres oleh 2 orang selama babak pertama bahkan sampai babak kedua ya. Namun kembali lagi Vini juga di sini menunjukkan kelasnya ya sebagai pemain yang dicap seharga 200 juta kan. Dia benar-benar bisa memecahkan pertahanan dari Maroko, di mana golnya Vini itu ya golnya Vini banget. Vini ball lah ibaratnya di sisi dia, dan kemudian ini gol-gol yang sering kita lihat ketika Vini membela Real Madrid ya. Juga memang kelas banget ya dari Vinicius Junior. Dan juga di babak pertama itu kan skema serangannya benar-benar di full sebelah kiri, bahkan bisa dikatakan ini seperti Real Madrid banget karena pincang di sebelah kanan kan. Karena di babak pertama Rapinya sendiri itu lebih dominan di posisi kiri dengan Vini di tengah kan gitu. Dan di babak kedua baru Rapinya ditempatkan di kanan dan gaya permainan mulai ke kanan karena memang Vini dipres benar-benar Vini itu dipres dengan ketat oleh Maroko ya, apalagi dengan 2 pemainnya ini. Ibaratnya kalau man to man markingnya 2 sekaligus yang ini bukan man to man marking tapi man to man karena 2 orang. Tapi ya bisa dipungkiri 2 gol ini kan dua-duanya gol yang bagus ya, apalagi gol dari Maroko juga bagus. Pertama ini visi dari Brahim Diaz, tetapi eksekusi yang sangat bagus juga dari Saibari ibaratnya kan, ngecip bola sehingga ya bisa dikatakan ini bukan karena ketidakmampuan penjaga gawang atau Alisson Becker sendiri untuk mengantisipasi, karena memang situasinya sudah 1-on-1 ya. Iya, dan juga sedikit kesalahan dari Marquinhos dan juga Gabriel yang telah turun ya, jadi mereka kalah sprint dengan Saibari kan, tidak bisa menutupi Saibari dan pada saat Saibari sudah mendahului Marquinhos dan juga Gabriel ya sudah tidak sulit untuk mengambil keputusan kan gitu. Apakah kalau melanggar pasti kartu merah soalnya. Jadi tapi lebih hati-hati juga ya. Iya, karena ini masih penyisihan grup ya. Betul. Justru kalau gue pribadi sih ketika melihat babak pertama kita cukup puas ya. Ya masih sesuai ekspektasi lah. Apalagi ekspektasi gue itu lebih mengunggulkan Maroko. Kenapa ya? Karena Maroko itu kan datang sebagai semifinalis Piala Dunia edisi 2022 dan juga runner up piala bantal ya. Piala handuk runner AFCON gitu kan ya. Kalau di hati gue sih runner up ya, bukan juara tetap Senegal. Kalau kan memang seperti itu kan. Bahkan AFCON-nya juga tidak bisa memutuskan juara walaupun banding lagi kan gitu. Namun dalam pertandingan kali ini jujur Maroko
hanya tampil di babak pertama saja, karena di babak kedua benar-benar sampai menit 80 mereka itu tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan penguasaan bolanya saja dikuasai oleh Brazil yang di awal babak pertama seperti kehilangan mental gitu Iya, kan. kehilangan Dan ketika ada water break pada saat itu ya mungkin Ancelotti marah-marah ya. Nah pada saat itu Brazil sudah memegang tempo, bahkan ketika babak kedua dimulai juga gitu. Dan ada satu pemain yang mencuri perhatian di match kali ini, walaupun memang skornya 1-1 dan pencetak golnya Vini dan juga Saibari. Menurut gua man of the match yang layak di pertandingan kali ini adalah Mazraoui ya. Kenapa? Karena di babak pertama gua hitung ketika Brazil kehilangan bola selain dari mispass dan juga ya mispass kebanyakan. Nah, bolanya dicuri, penguasaan bolanya hilang itu karena clearance dari Mazraoui, dan clearance-nya bersih, tidak menimbulkan pelanggaran. Iya, betul. Dan sangat disayangkan babak kedua kenapa Mazraoui ditarik. Gue juga heran ya, karena pada saat itu kenapa gue heran, karena Brazil memegang tempo dan lebih mendominasi permainan. Pada saat itu kalau misalkan Mazraoui masih ada, mungkin Mazraoui bisa clearance bola tersebut dan counter attack. Kita tahu tadi keduanya menggunakan strategi yang sama, yaitu defend counter di babak pertama bahkan hingga babak kedua. Namun di babak kedua Maroko juga lebih bertahan ya, dan sepertinya dari ketika Mazraoui ditarik, keduanya ini sepertinya sama-sama memang ingin hasil imbang. Nah, bisa dikatakan seperti itu ya, karena memang ya sudah puas lah dengan hasil imbang, karena mengingat ini kan grup C ya, hasilnya. Grup C itu kan dua negara terkuatnya ya, ada Brazil dan juga Maroko, sedangkan dua lainnya itu kan Haiti sama Skotlandia. Ya mungkin ibaratnya berbagi poin dengan negara yang sama-sama kuat ya, it's okay lah, worth it juga gitu kan. Iya, dan juga mereka sudah tahu ya udahlah kita lolos bareng-bareng saja, mungkin Betul, seperti itu bisa ya, jadi. karena memang dari grup C ya dua tim ini yang difavoritkan untuk lolos ya. Karena kalau dari Maroko sendiri ada beberapa pergantian pemain yang tidak terjadi, seperti NSD itu kan ready kan untuk dimainin. Iya, tapi kalau dari pergantian pemain keduanya melakukan pergantian yang sama ya. Brazil menarik 6 pemain, Maroko 5 kan. Tadi kan ada apa? Aduh, gue lupa, Talbi yang masuk, kemudian ada Rahimi juga yang efeknya bagus ya untuk Rahimi di babak kedua kan di menit-menit terakhir setelah extra time 10 menit kan pada saat itu Ria Rahimi berhasil menerobos dan menciptakan beberapa peluang kan pada saat itu gitu. Betul ibaratnya, tetapi yang jadi tanda tanya besar adalah kedua tim ini kayak tidak terlalu ngotot untuk memenangkan ya, karena di babak kedua itu kan tempo permainan juga mulai melambat, jadi tidak ada ambisi yang berlebih untuk bisa menang gitu. Iya, bahkan shot on target bahkan tendangan saja, tembakan di babak kedua itu terjadi di menit 70 ya, artinya itu sudah 25 menit waktu normal berjalan kan gitu, dan pada saat itu peluang dari Rapinya kan itu, tapi tetap tidak gol, umpan dari Vinicius Junior ya tadi ya. Dan juga dari Brazil di babak pertama hanya Vini yang bisa menciptakan peluang, di babak kedua Rapinya kurang efektif sepertinya di posisi kanan, Seperti masih beradaptasi ya, memang karena itu bukan posisi alaminya asli, ya, iya, bukan posisi aslinya kan, dia kan di Barcelona di kiri. Namun ya tadi seperti yang gue bilang, ini sama seperti Real Madrid ya, Real Madridnya Ancelotti lah, dimana menumpuk pemain dan juga memiliki pemain di posisi kiri semua ya, termasuk dengan Cunha kan posisi kiri di Manchester United kan, dan sedangkan Cunha sendiri kan dimasukkan di menit ke 70-80 ya, ibaratnya kandang mungkin diplot sebagai striker ya Cunha. Iya, jadi perannya Cunha lebih ke second striker ya untuk pertandingan kali ini ya. Dan untuk Brazil sendiri ya sepertinya karena memang pemainnya itu numpuk di winger, jadi mereka itu memanggil Thiago tadi. Itu sepertinya tidak ada pilihan lain selain Thiago posisi strikernya gitu, padahal ada El Penguin yang Richarlison tapi dia tidak dipanggil. Benar, tetapi hasil imbang ini tidak bisa kita pungkiri juga bahwa penampilan impresif dari kedua pemain belakang atau kedua backnya ya, karena dilihat dari koordinasi masing-masing itu tenang, dan apalagi gue lebih salut pertahanan dari Maroko. Kalau gue dari Maroko lebih ibaratnya apa ya, positioning dari masing-masing pemain itu tidak terlihat panik ketika menghadapi counter gitu kan. Iya kan, kalau Maroko tadi defendernya kan lebih ke menutup ruang ya, dimana pemain Brazil tidak leluasa bahkan ketika megang bola saja untuk passing kesulitan. Nah kalau untuk defendernya Brazil, Gabriel dan juga Marquinhos lebih ke posisi seperti low block strategi kan. Tadi kita juga ngelihat banyak sekali corner dari Maroko yang tidak efektif karena memang sulit banget Marquinhos dan juga Gabriel kokoh di belakang gitu kan. Tapi kalau menurut lu sendiri kedua negara ini udah tampil full power belum nih? Belum, terlihat belum lah.
belum banget, walaupun memang sudah banyak sekali pemain yang diturunkan ya, baik Brazil maupun Maroko sendiri itu sendiri, tapi Brazil masih menyimpan senjata terkuatnya, Siapa itu? yaitu Endrick ya. Lord Bobby Hendrik Iya, kan. masih menyimpan Endrick dan sepertinya akan disimpan terus. Sepertinya ya. Ya padahal kan di friendly juga kan Hendrik kan keren ya gacor juga kan, bisa Iya, mencetak nyetak gol ya. gol. Apalagi kan sebagai super sub gitu kan. Betul. Dan dari Maroko sendiri kan tidak memasukkan NS3, berarti kan apa Iya. memang belum full power juga, masih menyimpan energinya lah gitu kan. Iya Apalagi betul, karena di babak kedua Maroko sih sepertinya yang tidak ingin mencetak gol atau mengincar hasil imbang, karena di babak pertama dominan itu pasti skema serangan itu dibangun oleh Brahim Diaz. Kan Iya, tadi gue bilang di babak kedua Brahim Diaz nggak kelihatan sama sekali gitu kan, bukan karena dia kecil ya, Iya. tapi karena jarang mendapatkan bola juga gitu. Jadi aliran-aliran bola Maroko itu bahkan midfieldernya tadi lebih narik ke belakang di pertahanan gitu, dan juga tempo kan tadi sampai dipegang oleh Brazil, dan pada akhirnya penguasaan bola dikuasai oleh Brazil dengan 54% gitu. Betul, karena ketika Brahim Diaz mendapatkan bola dan ada momentum untuk melakukan serangan balik, tetapi back dari Brazil itu berhasil menutupi ruang ya sehingga kan kesulitan untuk memutuskan mengoper ke siapa. Iya, makanya tadi kan setelah ketika water break mungkin Ancelotti marah ke defender karena Iya. kecolongan kena counter attack di gol pertama kan oleh Saibari gitu. Nah, berarti ini kalau kita ngomongin grup C sendiri, ini menjadi hal yang berat buat Haiti dan juga Scotland ya. Karena kan dua negara kuat ini masing-masing memiliki 1 poin. Dan tinggal kalau misal logikanya jika Brazil ataupun Maroko ini next matchnya mereka masing-masing menang, otomatis kan poinnya jadi 4 masing-masing ya. Ya ini udah kayak dipastikan yang lolos ya ini juga. Iya ya, tapi kalau misalkan kita lihat nih, karena setelah Brazil Maroko kan Haiti dan juga Scotland juga langsung main nih. Iya. Dan kita lihat kalau misalkan ternyata kedua tim ini juga imbang, ya udah harapan mereka hilang. Kalau misalnya Scotland atau Haiti bisa menang gitu, Iya. nah kemudian di next matchnya Brazil atau Maroko imbang lagi atau bahkan kalah, Iya. kepleset ya, mungkin salah satu dari pemenang tersebut memiliki chance kan gitu. Nah, kalau menurut gue pribadi ya, Skotlandia itu kan ya termasuk yang bukan tim kecil lah kalau menurut gue ya, karena memang di momentum di edisi Piala Dunia kali ini ada beberapa nama besar ya, salah satunya pahlawan negara mereka sendiri yaitu Scott McTominay gitu kan, yang sampai golnya saja, gol saltonya masuk ke dalam mata uang Skotlandia gitu Betul, ya. sampai disebut anaknya Maradona sebagai dewa baru gitu. Dewa baru. Kan ibaratnya skemanya adalah jika misalkan Skotlandia itu berhasil menang melawan Haiti, lalu nextnya menang antara melawan Maroko atau melawan Brazil, Imbang saja sudah dipastikan Scotland yang diunggulkan. betul. Apalagi kalau ternyata menang melawan Haiti, menang melawan Ya kalau menang ya pasti lolos. iya. Nah, kalau pasti lolos berarti keputusan Maroko dan juga Brazil mengincar hasil imbang di match kali ini itu akan menjadi blunder ya. Iya, soalnya kalau misalkan mengincar hasil imbang ya sepertinya tidak juga. Tapi dari permainan sepertinya memang mengincar itu dia. hasil. Jadi di babak kedua seperti tidak ada skema, bahkan di babak kedua ya memang walaupun memang Rapinya berusaha untuk membangun serangan dan juga mencetak gol ya, tapi tidak efektif juga gitu dari keduanya gitu. Tapi kalau misalkan memang permainan Brazil dan juga Maroko mentok seperti itu ya, menurut gue di fase knockout juga perjalanan mereka sudah Iya. Nah, kalau menurut sendiri habis tuh mereka gitu. Nah, kalau menurut sendiri melihat permainan Maroko hari ini, menurut lu apakah ada ketimpangan kekuatan dari Maroko di edisi 2022, Sen? Nah, menurut gue sih lebih bagus sekarang ya kalau dari segi permainan gitu. Tapi kalau misalnya dari overall kita belum tahu karena ini masih pertandingan pertama ya, dan juga ada beberapa nama seperti Nesri dan juga yang lainnya. Ya Nesri sih yang kita tunggu belum main gitu ya. Ya mungkin ini bukan Maroko yang sama kuatnya di 2022 gitu. Kita masih harus menunggu pertandingan selanjutnya nih. Kalau misalkan kalau dari popularitas dan juga ya dari popularitas jelas Haiti dan juga Scotland kan tidak akan diunggulkan. Mungkin yang mengunggulkan mereka yang warga negara mereka sendiri. Betul, gitu kan. Kalau ya hitungan matematis ininya ya enggak, kayaknya warga Haiti juga nggak ngunggulin negaranya gitu. Memang ya lawannya agak berat juga karena di edisi 2022 sendiri kan Maroko itu masih diperkuat sama nama-nama besar yang lain ya. Salah satunya ada Sofian Amrabat juga, lalu masih ada Hakim Ziyech juga. Ibaratnya apakah Hakim Ziyech sepertinya tidak dipanggil. Kalau untuk ini tidak dipanggil, seingat kita ya. Ibaratnya
yang susunan pemain. yang paling gue soroti itu lini serang dari Maroko. Maroko itu kan cenderung terlalu mengandalkan Hakimi dan juga Brahim Diaz gitu kan. Jadi ketika koordinasi pertahanan dari Brazil itu bisa tampil sangat sangat solid, susah untuk melakukan serangan gitu kan. Iya, bahkan En-Nesyri tidak dipanggil ya. Oh ini sih dipanggil juga. Iya, hanya Sofyan Amrabat yang belum dimainkan. Oh berarti wah ini kalau menurut gue Nah, berarti- tapi kalau untuk Brazil sendiri, sepertinya Brazil masih menyimpan banyak sekali senjata ya, karena ada beberapa pemain-pemainnya yang belum diturunkan seperti Endrick, kemudian ada anak sayangannya Arteta yaitu Siapa? Gabriel Martinelli juga belum Martinelli belum. diturunkan ya. Mungkin Brazil menarik banget untuk next match-nya gitu. Kalau untuk Maroko sepertinya mereka sudah berupaya semaksimal mungkin gitu. Iya ibaratnya wah ini sangat menarik juga ya. Tapi tetap sih dua tim ini tuh diunggulkan untuk grup C ya, untuk lolos ke fase selanjutnya gitu. Ya logikanya ya harus sapu bersih ya, tetap harus sapu bersih sih sisa laga, entah itu Brazil melawan Scotland dan juga Haiti maupun Maroko Iya. melawan Haiti dan Tapi juga Scotland. ya menurut gue sih walaupun memang mereka pasti tentu saja mengunggulkan diri mereka ketika bertemu calon lawan dua tersisa yaitu Haiti dan juga Scotland, tapi kan di Piala Dunia itu hitung-hitungan seperti itu tidak valid ya. Semuanya pasti akan ada kejutan gitu. Betul. Hitung-hitungan seperti itu kan hanya berlaku di liga saja ya. Iya. Kalau kompetisi untuk Piala Dunia sih lebih rawan banget, dan juga kalau misalkan memang mereka berpikir kita sudah pastikan lolos karena sudah imbang lawan Brazil, itu salah menurut Salah gue. banget, justru kalau ini adalah peluang bagi Skotlandia sih kalau menurut gue sendiri. Ibaratnya Scotland menang Haiti, menang either itu Maroko atau Brazil ya udah dipastikan, karena 4 poin itu kan ya jaminan ya sebenarnya. Iya ya, apalagi Scotland bisa ngincar gol banyak melawan Haiti gitu. Nah, bisa Mereka jadi. udah imbang aja sekali. Mungkin kalau misalkan nggak jadi runner up grup, mungkin mereka jadi juara 3 terbaik. Betul, Gitu. ibaratnya kans untuk lolos fase grup itu Masih ada. Yang penting mereka bisa nyuri gol banyak. Kembali lagi head to head, walaupun mereka mencuri gol banyak melawan Haiti, ya jangan dibantai ketika lawan Maroko sama Brazilnya kan gitu. Betul. Nanti ya selisih golnya tetap kan nyetak 6 tapi dibantai 6 lagi, kan selisih golnya 0 lagi. Itu lagi defisit golnya ya ibaratnya. Tetapi kalau menurut gue pribadi ya, entah itu antara Brazil ataupun Maroko dengan performa seperti ini, meskipun jikalaupun mereka lolos fase grup akan susah, karena ketika kita menonton pertandingan antara Meksiko dan juga Afrika Selatan sendiri, itu kan tensinya tinggi banget ya. Maksudnya tensi tinggi, ngotot gitu kan, pemain itu ngotot. Tetapi kalau kita lihat dari pertandingan ini, ngototnya itu kurang kalau menurut gue. Betul. Dan kita lupa ya, Brasil masih menyimpan senjata andalan terakhir, Siapa yaitu itu? Neymar ya. Neymar belum dimainkan, tapi mungkin lebih baik tidak dimainkan ya, karena benar-benar artinya pemain seperti Neymar dan juga kondisi fisik yang sekarang itu sudah tidak bisa kompetitif lagi ya di sepak bola yang sekarang. Kita lihat tadi Maroko di babak pertama high pressing banget, Iya, gitu kan. benar. Apalagi Neymar dengan kondisi yang sekarang mungkin sedikit susah gitu. Iya. Padahal anehnya itu kan di 30 menit pertama Maroko itu kan mendominasi ya, koordinasinya bagus, aliran bolanya juga bagus, tetapi kenapa beberapa menit sebelum Vinicius Junior mencetak gol dan selebihnya Maroko seperti kehilangan permainan. Iya, dan itu juga mungkin strateginya Ancelotti ya. Ancelotti kan seperti itu. Ya kita ingat Ancelotti di Real Madrid terkenal dengan comeback. Ya karena memang ngegasnya di babak kedua gitu. Dan hal itu juga dilakukan Ancelotti, melakukan hal yang sama di Brazil kali ini gitu kan. Benar-benar dominan banget kan di babak kedua Brazil gitu. Nah, sedangkan gue juga setuju. Sedangkan untuk Vinicius Junior sendiri gue salut. Kenapa? Karena Vinicius Junior itu ketika dia mendapatkan bola, dia tetap membangun serangan ya, sebenarnya dengan passing ke tengah, dengan corner juga. Ibaratnya apalagi berhasil mencetak gol, dan gol itu termasuk indah lah kalau menurut gue ya. Dan tadi kan kalau misalkan Rapinya gol, dia kan nyiptain assist, itu bukti bahwa Vinicius tidak egois padahal menurut gua. Ketika dia umpan kedua ngoper ke Rapinya, itu dia bisa syuting lagi. Aslinya ya. Iya, bisa gocek sekali lagi. Ya itu tadi gayanya Vini lah. Bisa ngegocek terus flashing. Vini kan seperti itu gitu, tapi dia memilih mengoper gitu kan. Ini benar-benar kelas banget untuk Vini ya. Patut kita tunggu di mau sejauh mana ya. Namanya sudah ada di papan skor. Nah, kan. ini juga menjadi mental boost untuk Vinicius sendiri ya, karena yang untuk next match-nya pasti akan berambisi untuk mencetak gol lagi. Betul. Atau itu memberikan assist. Gitu Iya, kan. dan gue feeling dari Brazil yang paling banyak nyetak gol di edisi kali ini ya Vinicius, karena memang pelatihnya bapaknya sendiri Iya, juga betul. memang
kita tahu tadi kan skema serangannya selalu dari kiri yaitu Vinicius Junior, dan dia pasti akan dimainkan full terus menurut gue. Wah, ini menarik juga ya, karena di video sebelumnya kan kita membahas bahwa Real Madrid akan memutuskan Vini ini dijual atau tidak berdasarkan performanya di Piala Dunia 2026. anjir. Tapi ya kalau misalkan dengan skuad Brazil yang sekarang sulit Sulit banget sulit ya. ya. Bener-bener ya, ini masih baru ketemu Maroko ya sebenarnya, apalagi kalau nanti ketemu tim-tim yang counter attack apa segala macam yang high pressing juga kan. Wah, ini bener-bener seru banget nih grup di grup C ini Sen. Nah, dan mungkin kita akan bahas dan juga untuk Brazil kita akan terus ulas ya, karena memang Betul. menarik untuk kita bahas juga ya dengan Ancelotti, karena mereka baru kan memiliki pelatih yang bukan Brazil kan. Iya. Itu Ancelotti, kita patut ini juga begitu juga dengan Maroko ya. Ini semakin menarik karena ini sudah masuk ke day 3 Piala Dunia, dan juga aslinya para raksasanya belum bertanding ya. Betul. Nah, gue pengen nanya nih, ini yang jadi pertanyaan terakhir. Menurut lo, prediksi lu sendiri yang akan lolos di grup C negara siapa aja? Tetap lah Brazil sama Maroko. Nah, kalau gue Brazil sama Scotland. Nah, kita nanti nggak mungkin kan kita masukin Haiti. Ya, kalau Haiti Mungkin yang ketiganya ya bisa jadi ya, Brazil, Maroko, dan juga Scotland, karena ada juara 3 terbaik kan. Itu untuk format yang sekarang. kayaknya kalau untuk Maroko di edisi kali ini kurang secara power, mereka itu tidak 100% seperti di edisi sebelumnya yang bisa menembus ke semifinal sih. Kalau menurut gue pribadi ya. Ya mungkin ini kan bisa dibilang ketika Maroko itu berhasil menembus semifinal, kan banyak yang mengatakan ini adalah generasi emasnya Maroko. Apakah ini mulai kehabisan bensin generasi emasnya Maroko seperti yang terjadi sama Belgia kan waktu itu kan? Ya kita tidak tahu ya, karena memang masih ada tadi juga di pergantian babak kedua menurut gua ada pemain yang menarik yang tadi Rahimi dan juga Tolbi nomor punggung 7. Itu menarik menurut gua karena pemain ini harusnya disiapkan dari babak pertama ya. Karena Maroko itu pincang banget menurut gue ya, skema serangannya hanya mengandalkan Brahim Diaz, Hakimi, dan juga Saibari. Iya betul. Itu dan juga kan itu posisinya kanan ya. Patut kita tunggu Rahimi dan juga yang lainnya di next matchnya menurut gue. Tapi tetap untuk grup C, Brazil dan juga Maroko sepertinya yang akan lolos ya. So ada yang mau dibahas lagi kan di sini? Kita sudah sampai di sini ya. Jadi karena yang kita bahas adalah satu pertandingan antara Brazil melawan Maroko, dan itulah semua hal yang sudah kita ulas, dan ini juga akan menjadi cerminan dari kekuatan masing-masing negara yang akan berpeluang lolos atau tidak dari fase grup. So buat teman-teman yang punya argumen, coba dong drop argumen kalian di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.